Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Yurianti, NIM 0108521008. Saya dari Fakultas Pascasarjana jurusan Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Dan di sini perkenankan saya akan mempresentasikan dan berbagi ilmu kepada teman-teman mengenai perkembangan moral dan agama untuk anak usia dini. Pada masa sekarang tentunya moral dan agama perlu sekali diterapkan kepada anak-anak usia dini zaman sekarang karena banyak sekali penjajahan modern melalui gadget dan lain-lain, sehingga kita perlu menanamkan moral dan agama kepada anak sejak usia dini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menyimak presentasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai menanamkan nilai moral dan agama kepada anak usia dini. Nah, di sini ada pemahaman akan nilai-nilai agama menurut Ernest Harms. Di sini ada 3 menurut beliau. Yang pertama yaitu mengenai tingkat dongeng, yang kedua tingkat kenyataan, dan yang terakhir yaitu tingkat individu. Untuk tingkat dongeng sendiri, yaitu pada tingkat ini biasanya dialami oleh anak yang berusia 3-6 tahun. Untuk perilaku anak pada usia ini biasanya masih dipengaruhi oleh daya fantasi, sehingga dalam menyerap materi agama, anak juga masih banyak menggunakan daya fantasinya. Untuk tingkatan berikutnya yaitu tingkat kenyataan. Nah, pada tingkatan ini biasanya dialami oleh anak berusia 7-15 tahun. Pada masa ini, anak sudah dapat menyerap materi agama berdasarkan kenyataan-kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Anak juga sudah mulai tertarik pada apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Segala bentuk tindak amal keagamaan mereka ikuti dan tertarik untuk mempelajari lebih jauh. Untuk tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan individu. Pada tingkatan ini dialami oleh anak yang berusia 15 tahun ke atas. Adapun contoh-contohnya pada kegiatan kehidupan sehari-hari akan saya sampaikan pada slide berikutnya. Oke, untuk contoh yang pertama yaitu mengenai tingkat dongeng. Untuk contohnya sendiri, karena anak memiliki daya imajinasi yaitu berfantasi, melalui cerita dongeng ini anak-anak bisa melihat sisi buruk dan baik. Contoh saja pada cerita dongeng bawang merah bawang putih, kemudian kancil dan buaya, dan lain-lain yang bersifat tentang sifat baik dan buruk seseorang. Jadi anak-anak biasanya dari dongeng tersebut mereka bisa melihat fantasi melalui sifat-sifat baik berupa kebaikan dan keburukan, dan mereka bisa menanamkan ataupun mereka dapat menyerap apa yang mereka tangkap dari cerita yang telah disampaikan dari sifat buruk dan baik. Dari contohnya misal tadi ada cerita dongeng bawang merah dan bawang putih serta kancil dan buaya. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua yaitu pada tingkat kenyataan. Nah, pada tingkat ini biasanya anak-anak sudah melihat mengenai lingkungan sekitar mereka dan mereka akan mulai tertarik pada hal-hal apa yang mereka lihat. Contoh saja pada hal di rumah yang simpel, orang tua mereka sholat, kemudian anak-anak tentu akan memberikan, oh ini kegiatan apa yang harus saya lakukan. Kemudian melihat orang-orang makan, ada yang sambil berdiri, sambil duduk, dan anak-anak bisa menyaring mana yang harusnya mereka lakukan dan mana yang tidak baik untuk mereka lakukan. Oke, pada contoh yang ketiga yaitu pada tingkat individu. Untuk tingkat individu ini biasanya dialami oleh anak berusia 15 tahun ke atas. Oleh karenanya biasanya anak-anak sudah mampu memilih dan memilah bagaimana agama yang akan mereka anut, mana yang baik untuk mereka dan mana yang tidak. Pada usia ini tentunya anak sudah memiliki pemikiran yang cukup luas karena usianya sudah dewasa. Oleh karenanya pada contohnya anak-anak mungkin akan lebih memilih agama apa yang akan mereka anut pada saat usia itu. Selanjutnya di sini saya akan lanjut mengenai materi tentang menanamkan nilai moral dan agama kepada anak. Nah, menanamkan nilai moral dan agama kepada anak di sini ada 4 tahapan. Yang dimaksud tahapan di sini ada tahapan usia pada anak-anak. Yang pertama yaitu tahapan usia 0 sampai 12 bulan. Yang kedua ada usia 12 sampai 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian 2 tahun sampai 4 tahun. Dan yang terakhir pada tahapan usia 4 sampai 6 tahun. Pada tahapan
usia 0 sampai 12 bulan, di sini saya akan memberikan penjelasan ataupun contoh pada kehidupan sehari-hari. Pada tahap usia ini, anak memiliki kemampuan untuk mendengar, sehingga dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral, kita dapat memberikan stimulasi yang lebih melalui pengenalan senandung lagu bernuansa imta kepada anak, untuk contohnya melalui keagamaan. Kemudian bisa mengenalkan doa-doa singkat yang dibacakan kepada anak, ada bercerita yang bernuansa keimanan kepada anak, kemudian mengenalkan nama Tuhan kepada anak sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Kemudian memberikan rasa sayang kepada anak untuk menumbuhkan rasa kasih yang telah Tuhan berikan kepada sang anak tersebut. Kemudian mengenalkan ungkapan syair atau pantun bernuansa keimanan kepada anak. Contohnya dalam agama Islam bisa kita contohkan mungkin bersolawat, berdoa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu mengenalkan kalimat atau kata-kata yang baik kepada anak. Karena pada usia anak-anak tentu mereka akan mudah menyerap perkataan yang mereka dengar atau ucapan-ucapan dari orang dewasa yang mereka dengar, sehingga mereka akan menirukan. Pada usia ini biasanya anak belum mengetahui sebenarnya kalimat ini bagus atau tidak bagus, oleh karenanya lebih baik dan sangat-sangat dianjurkan dikenalkan kepada anak untuk mengenalkan kalimat-kalimat yang baik sejak usia ini. Selanjutnya pada tahapan usia 12 sampai 24 bulan atau 1 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap usia ini anak sudah memiliki kemampuan untuk mendengar, mengikuti, meniru, kemudian merawat benda-benda dan mengenal nama Tuhan, sehingga dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral tentunya di sini dapat memberikan stimulasi melalui pengenalan dan mengajak anak. Kalau tadi pada tahapan sebelumnya hanya mengenalkan, saat ini anak diminta atau diajak dalam kegiatannya langsung. Jika pada tahapan sebelumnya itu hanya mengenalkan kepada anak, untuk tahapan ini diharapkan anak-anak karena mereka sudah bisa meniru, merawat, ataupun mengenal, jadi mereka harus diajarkan atau diajak langsung dalam kegiatannya sehari-hari. Contohnya dalam kegiatan sholat 5 waktu, ataupun berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, mengucapkan assalamualaikum sebelum masuk ke ruangan ataupun keluar, dan mengucapkan kalimat yang sopan dan tidak sopan itu mereka sudah mengerti. Jadi alangkah baiknya dikenalkanlah ucapan yang baik seperti berterima kasih saat mendapatkan sesuatu ataupun telah mendapatkan bantuan, dan tidak lupa mengucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Jadi mereka akan meniru apa yang mereka alami pada lingkungan keseharian. Selanjutnya di sini yaitu tahapan anak usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap usia ini, anak-anak memiliki kemampuan untuk meniru dan memahami, sehingga dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan moral, kita dapat memberikan stimulasi melalui contohnya saja di sini pada usia 2 sampai 3 tahun dulu. Pada usia ini sesuai dengan indikator dalam standar tingkat pencapaian perkembangan pada anak, stimulasi yang dapat diberikan oleh guru ataupun orang lingkungan di rumah yaitu dengan menirukan gerakan berdoa, kemudian gerakan sembahyang sesuai dengan agamanya. Yang kedua yaitu bisa dengan melafalkan dan menirukan doa pendek sesuai dengan agamanya. Kemudian yang ketiga bisa juga diajarkan mengenai memahami kapan mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, kemudian mengucapkan kata maaf, dan lain sebagainya seperti itu. Lanjut pada usia tahapan di 3 sampai 4 tahun. Nah, pada tahapan usia ini sesuai dengan indikator ataupun dalam standar pencapaian perkembangan anak, stimulasi yang dapat diberikan oleh guru ataupun lingkungan sekitar yaitu biasanya dalam keseharian sehari-hari bisa memulai dengan memahami pengertian perilaku yang berlawanan seperti baik buruk, tinggi rendah, dan hal menyerupai berikut. Kemudian meskipun belum selalu dilakukan dalam keseharian seperti pemahaman mereka, setidaknya mereka sudah mengerti dan dikenalkan, oh ini baik, oh ini buruk. Misal saja makan tidak boleh sambil berdiri, makan harus sambil duduk. Bisa dicontohkan kepada anak. Apabila anak ini makan sambil berdiri, mereka menyerupai kuda. Otomatis mereka akan mengerti, oh berarti
bila saya makan ataupun minum, saya harus posisi duduk ataupun tidak berdiri. Nah, selanjutnya perilaku baik buruk ini ataupun salah benar, kemudian sopan tidak sopan, kemudian mulai memahami juga arti kasihan dan sayang kepada ciptaan Tuhan. Yang dimasukkan di sini yaitu pada perasaan kasih dan sayang. Contoh saja di sini dalam pemeliharaan hewan harus saling menyayangi, saling berbagi. Apabila ada di situ ada kucing nak, sepertinya dia mengeong ingin makan, bisa dicontohkan untuk diberikan makan agar anak-anak ini bisa saling menyayangi dan mengasihi kepada hewan. Kemudian untuk pada teman sekitar bisa juga dilakukan di sekolah saat mereka membawa bekal, bisa saling berbagi kepada teman-teman. Hal tersebut bisa menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada teman-teman. Selain itu juga bisa mengajarkan kepada anak untuk saling berbagi, kemudian saling memberikan motivasi ataupun memberikan instruksi bahwa jika temannya salah bisa diberikan pemahaman, oh ini salah loh, oh ini benar loh, jika kamu salah kamu harus minta maaf loh kepada ini, seperti itu, agar anak-anak bisa memahami bagaimana mereka melakukan hal-hal yang baik pada setiap harinya, tentunya dalam kegiatan beragama. Nah, selanjutnya pada tahapan yang keempat, yaitu tahapan yang terakhir pada usia 4 sampai 6 tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada usia tahapan 4 sampai di 5 tahun. Pada tahap ini biasanya anak memiliki kemampuan untuk mengenal Tuhan, meniru gerakan ibadah, kemudian mengucapkan doa, mengenal, dan mereka sudah mengenal baik buruk, serta mengucapkan dan membahas salam ataupun membalas salam yang orang ucapkan. Sehingga dalam mengembangkan nilai-nilai agama ini dapat memberikan stimulasi ataupun contoh-contoh dalam keseharian, bisa mengenalkan Tuhan melalui agama yang dianutnya, kemudian meniru dan melakukan gerakan. Kalau sebelumnya hanya mengenalkan dan meniru, saat ini mereka diminta untuk melakukan. Misal saja sholat 5 waktu, mereka harus melakukannya 5 waktu. Di sekolah bisa diterapkan dengan kegiatan beribadah seperti sholat duha ataupun sholat subuh. Setidaknya mereka sudah mengenal bagaimana gerakan sholat, bagaimana cara melakukannya, apa saja doa-doa yang diucapkan, bagaimana pelafalannya. Mereka akan mengerti apabila hal tersebut telah dibiasakan. Kemudian mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Contoh saja di sini makan atau minum, tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kemudian mengucapkan salam, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenal perilaku baik, sopan, dan buruk. Di sini biasanya anak-anak biasa ya melakukan kenakalan pada tingkat lembaga ataupun di sekolah. Nah, oleh karenanya kita bisa melakukan atau menasihati anak agar saat mereka mendengar dan anak-anak ini menangkap, saat melihat temannya berkelahi, mereka dapat melerai. Teman-teman, tidak baik apabila kalian berkelahi, seperti itu. Selanjutnya di sini mengucapkan dan membalas salam, karena pada tahapan sebelumnya sudah diajarkan bahwasanya untuk memberikan kebiasaan mengucapkan salam. Di sini mereka sudah memahami bagaimana cara membalas salam yang benar pada teman-temannya ataupun lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan usia anak 5 sampai 6 tahun. Nah, di sini anak-anak sudah memiliki kemampuan untuk mengenal agama yang dianut, membiasakan beribadah, memahami perilaku, kemudian membiasakan diri pada perilaku yang mulia, membedakan perilaku baik buruk, mengenal ritual dan hari besar agama, serta toleransi beragama, sehingga dalam mengembangkan nilai-nilai agama ini bisa mengajarkannya dengan kegiatan keseharian seperti mengenalkan anak kepada agama yang dianut, membiasakan diri untuk beribadah, kemudian memahami perilaku mulai jujur, penolong, sopan, hormat, kemudian mengenalkan anak atas perilaku yang baik dan buruk, kemudian mengenalkan anak pada ritual dan hari besar agama-agama yang mereka anut, dan menghormati agama orang lain. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai metode mengembangkan nilai agama pada anak usia dini. Yang pertama yaitu dengan keteladanan.
itu orang tua di rumah. Bagaimana mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari, anak akan bisa mencontoh karena mereka melihat, mendengar dalam keseharian mereka langsung. Kemudian pendidikan dengan adat kebiasaan seperti menanamkan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, mengucapkan salam saat mau masuk rumah. Kemudian pendidikan dengan nasihat. Hal ini perlu diadakannya atau dilakukannya pendekatan kepada anak, diberikan pengertian bahwasanya seperti ini betul, seperti ini tidak, agar mereka lebih memahami sebenarnya bagaimana sih mereka harus melakukan hal tersebut. Selanjutnya yaitu pendidikan dengan bercerita atau kisah. Ini bisa dilakukan dengan kisah-kisah seperti tadi, bawang putih, bawang merah, hal baik dan hal buruk yang ada dalam dongeng tersebut. Dan yang terakhir yaitu pendidikan dengan memberikan perhatian. Dengan memberikan perhatian ini selebihnya hampir sama dengan memberikan nasihat, yaitu anak-anak lebih diperdalam lagi bagaimana sih mereka harus melakukan kegiatan keseharian sehari-hari, apakah ini baik atau tidak, perlu dilakukan atau tidak, perlu dihindari atau tidak, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih menghadirkan Tuhan dalam kehidupan anak. Di sini contohnya yaitu hadirkan Tuhan lewat aktivitas rutin anak. Contoh saja di sini dalam kegiatan keseharian anak, biasanya pada tema 1 mereka akan belajar mengenai diri sendiri. Nah, diri sendiri itu mereka mengenal anggota tubuh dan lain-lain. Nah, di sini anak bisa diberikan pengertian, oh tangan ini siapa ya yang menciptakan? Kalau anak-anak hari ini sehat, siapa ya yang memberikan kesehatan? Dan jangan lupa mengucapkan apa ya apabila kita diberikan kesehatan, seperti itu. Kemudian berikan teladan yang baik. Kalau kita baik kepada teman-teman, nanti Allah akan sayang kepada kita loh. Kalau kita mencuri, nanti kita mendapatkan hukuman loh dari Allah di saat nanti di akhir zaman atau di akhirat nanti. Kemudian gunakan cerita sebagai alat bantu. Contoh saja seperti ini. Kira-kira rumput itu siapa ya yang menciptakan? Kok rumput itu bisa bergoyang ya? Kemudian kok kita bisa bernafas ya? Pohon itu siapa ya yang menciptakan? Hal itu bisa juga diciptakan ataupun diterapkan dalam kehidupan anak lewat bercerita. Selanjutnya lakukan evaluasi dan refleksi. Tentunya pada kegiatan ini tentunya anak akan bertanya-tanya, kemudian bagaimana sih Bu Guru, kok bisa pohon ini bergoyang, kok bisa rumput ini warnanya hijau? Diberikan pengertian, diberikan evaluasi kepada anak agar mereka lebih memahami, oh Tuhan ini siapa sih? Bagaimana kita harus berperilaku yang baik agar disayang oleh Tuhan, apa saja yang tidak disukai oleh Tuhan, dan lain sebagainya, agar bisa menanamkan nilai dan moral yang baik kepada anak sejak dini. Oke, berikut adalah penjelasan ataupun presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana sih mengajarkan moral dan nilai agama kepada anak-anak sejak usia dini. Berikut akhir presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata ataupun penjelasan yang kurang berkenan kepada hati teman-teman pemirsa semuanya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you later.